Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah berjumpa lagi di channel YouTube Ustadz Ahmad Sukaiti, Putra Amas Sambas atau Ustadz Aspas. Adapun tema hari ini adalah pahala dan keutamaan salat Lailatul Qadar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Jibril alaihissalam telah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah seorang hamba Allah yang bernama Sam'un. Ia adalah seorang pahlawan yang telah memerangi orang-orang kafir selama 1000 bulan dengan bersenjatanya dengan tulang rahang seekor unta. Dengan senjata tulang rahang itu ia telah membunuh banyak orang-orang kafir yang tidak terhitung bilangannya. Bila ia merasa dahaga, keluarlah dari tulang rahang itu air tawar untuk diminumnya. Dan bila ia merasa lapar, tumbuhlah daging di atas tulang rahang itu untuk dimakannya. Para orang kafir tidak berdaya untuk menundukkan, untuk membunuh Sam'un. Sampai ia mencapai usia 83 tahun. Maka datanglah mereka kepada istrinya yang ia seorang kafir pula, menawarkan hadiah berupa harta yang sangat banyak bila dapat membunuh Sam'un, suaminya. Sang istri berkata, saya tidak berdaya untuk membunuh suami saya. Maka diberilah tali yang sangat kuat untuk mengikat tangan dan kakinya bila ia tidur. Sedang pembunuhan akan mereka lakukan sendiri. Sang istri melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh orang-orang kafir. Namun setelah Sam'un terbangun dari tidurnya, ditariklah tangannya dan terputuslah tali pengikat itu. Ia berkata kepada istrinya, siapakah yang mengikat tangan dan kakiku itu? Aku hanya untuk mencoba melihat kekuatanmu dan kesaktianmu, kata istrinya. Kemudian diberilah sang istri itu rantai besi yang sangat kuat. Dan terulanglah kejadian seperti semula. Dan berkata Sam'un kepada istrinya, wahai istriku, aku ini adalah seorang wali daripada wali-wali Allah. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang dapat menundukkan aku kecuali rambutku ini. Mendengar pernyataan Sam'un, sang istri tidak disia-siakan kesempatan. Di waktu ia tertidur nyenyak, diguntinglah rambut yang lebat panjang itu dan dijadikannya 8 utas. Lalu diikat tangannya dengan 4 utas dan kakinya dengan 4 yang lain. Sewaktu Sam'un terbangun dari tidurnya, ia tidak berdaya memutuskan rambut pengikat itu. Pada saat itu maka sang istri kabarkan kepada para orang-orang kafir bahwa Sam'un telah terjebak dan terikat pada yang sangat ketat sehingga ia tidak dapat lolos. Diangkatlah Sam'un dari rumahnya dan dibawanya ke tempat penyembelihan di mana telah tersedia tiang gantungan. Lalu diikatlah ia pada tiang itu, dipotong kedua tangannya, kedua matanya, kedua bibirnya, lidahnya, kedua kakinya, dan kedua tangannya, seraya mereka beramai-ramai sekelilingnya. Dalam keadaan demikian turunlah wahyu Allah kepadanya. Apa yang engkau kehendaki aku lakukan. Sam'un menjawab, berilah aku kekuatan yang dapat menggerakkan tiang-tiang rumah ini agar terjatuh di atas mereka. Dengan kekuatan yang diberinya oleh Allah, ia menggerakkan dirinya, lalu jatuhlah rumah itu berantakan, mengubur mereka hidup-hidup, termasuk istrinya sendiri, peninggal dunia. Sam'un telah diselamatkan oleh Allah serta dikembalikan seluruh anggota badannya yang telah dipotong-potong itu. Setelah itu ia beribadah kepada Allah 1000 bulan, bersolat di waktu malam,
dan berpuasa di waktu siang dan menggunakan pedangnya di jalan Allah. Mendengar cerita ini, menangislah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, "Adakah Rasulullah mengetahui pahala Sam'un itu?" "Aku tidak tahu," jawab Rasulullah. Lalu turunlah Jibril dengan surat ini dan berfirman, "Wahai Muhammad, aku telah memberimu dan umatmu Lailatul Qadar. Beribadah dalam malam itu lebih afdal daripada ibadah 70.000 bulan. Dan menurut sementara riwayat, wahai Muhammad, 2 rakaat di malam Lailatul Qadar lebih baik bagimu dan umatmu daripada berperang dan dengan pedang selama 1000 bulan di zaman Bani Israel." Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah keutamaan salat Lailatul Qadar seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Qadar. Untuk itu kepada pemirsa yang sudah nonton, like, komen, share, dan subscribe-nya, saya doakan semoga tetap sehat walafiat, panjang umur, diberkahi Allah. Bila ada yang sakit, semoga sakitnya menjadi penggugur dosa, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.